kama qala ahlul ilm bi anna az-zaman wal makan makhluqani min makhluqatillah ta'ala. Dua makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, falidzalika la yuqalu fi haqqihi ta'ala kaifa kana wala mata kana wala kaya wala aina yakun. Ayo. Anna Allah ta'ala khalaqaz zaman wal makan. Falidzalika, kalau kita ditanya oleh seseorang di mana Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk salah satu jawaban yang salah kalau kita kan Allah ada di semua tempat, salah. Atau Allah ada di atas langit, salah. Yang betul adalah Allah al-an ala makana alaihi kan qabla khalqiz zaman wal makan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit, bumi, tempat. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan waktu. Allah ada sebelum Allah menciptakan langit, sebelum menciptakan tempat dan waktu. Falidzalika, tidak boleh kita ucapkan Allah di atas langit yang ketujuh, tidak boleh. I'tiqad ahli sunnah wal jamaah, Allah tidak butuh tempat dan tidak butuh waktu. Li'annahuma makhluqani min makhluqatillah ta'ala. Ayo. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa atubu ilaihi wa ashkuruh. وقد فاز بشكره الشاكرون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له العالم بما كان قبل ان يكون واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله نبي شرف به الانبياء والمرسلون. Seluruh para nabi wal mursalun dapat kemuliaan karena berkatnya Sayyidi wa Maulaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Allahumma, falidzalika, makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, surga dan seluruh isinya adalah cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diciptakan dari cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari cahayanya Rasulullah Allah ciptakan seluruh makhlukat as-samawat wal ard. Itu ya. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadhihi an-nabiyil karim war rasul sayyidi sanadil azim di qalbir rahim Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa ala alihi wa ashabi salatan. Salah satu kekurangan bagi kita kalau kita dengar namanya Nabi Muhammad kita diam. Selayaknya kita keraskan suara kita untuk mengucapkan sallallahu alaihi wasallam atau sallallahu alaihi. Karena Rasulullah mengatakan al-bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Salawatullah wassalamu alaihi. Ayo. Wa ala alihi wa ashabi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumi yub'atsun wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, faqad asyara Qur'anul Karim ila qissati maulidi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama kali mengagungkan acara maulid itu bukan kita, bukan di zaman kita, tapi sudah al-anbiya wal mursalun sebelum Allah sebelum Allah datangkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak satupun dari nabi kecuali akan menyambut dan membanggakan hari kelahirannya Rasulullah SAW qabla wiladati Rasulillah, sebelum Rasulullah SAW lahir. Sayyidina Isa, Sayyidina Adam, semua anbiya wal mursalun akan bangga dan akan menyambut atau membuat acara maulid besar-besaran untuk menyambut kedatangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Wa ta'dhimi sanihi fi surati as-Saff hikayatan an Sayyidina Isa ibn Maryam alaihi assalam biqaulihi wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa alaihissalam sudah ngasih bisyarah kepada kaumnya padahal masih akan datang 400 atau 500 tahun ala khilafin fi bainal ulama. Karena antara kelahiran Nabi Allah Isa, kewafatan Nabi Allah Isa dengan kelahiran Nabi Muhammad sekitar 400, sebagian ulama mengatakan 500 tahun. Wah, itu sudah dikabarkan. Kul wahid daripada para nabi telah mengabarkan kepada umatnya kalau nanti akan datang di akhir zaman penutup para nabi dan paling mulianya para nabi. Hatta Rasulullah sendiri mengatakan ana sayyidu waladi Adam, aku pemimpin dari anaknya Nabi Adam. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumul qiyamah. Dan Adam dan seluruh para nabi setelahnya di bawah benderaku di hari kiamat. Shalawatullah wa salamuhu alaihi. Ayo. Qala al-allama al-arif billah al-habib Zain bin Ibrahim bin Smith hafizahullah ta'ala amalul maulid alladhi huwa ibaratun an dhikril akhbar al-waridah fi mabda'i amrin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nas'atih. Jadi perbuatan maulid
yang isinya versinya di dalamnya itu hanya bas menyebutkan kisah kelahirannya Rasulullah, sholawat, istighfar, kumpul, Al-Quran dibaca, tidak ada percampuran lagi perempuan, tidak ada perkara-perkara yang melanggar syariat, maka itu termasuk perbuatan yang sangat mulia, yang sangat agung. Itu ya. Wal irhasat dzallat 'ala nubuwah. Mana irhasat adalah al-amr al-khariqah lil 'adah allati ya'di 'ala nabi qabla nubuwah. Perkara yang di luar kemampuan akal pikiran yang terjadi di para nabi sebelum mereka dilantik jadi nabi. Itu namanya irhasat. Seperti apa? Seperti seluruh perkara yang dilihat oleh Sayyidah Aminah. Ini ibu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya Sayyidah Aminah. Paling mulianya ibu ala wajhil ard, di atas buminya Allah. Tidak ada satu ibu dari para nabi yang lebih mulia daripada ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena melahirkan siapa? Melahirkan Nabi Muhammad, Imamul Anbiya wal Mursalin. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis dari beliau. Rasulullah tidak akan meriwayatkan kecuali dari golongan-golongan yang mulia. Itu menunjukkan bahwa kedua orang tua Rasulullah SAW perlu sangat kita yakinin mereka berdua di surganya Allah dan mendapat kedudukan yang paling tinggi. Oleh karenanya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid mengatakan seandainya di mahsyar itu Sayyidah Aminah tidak selamat, maka tidak ada satupun dari umat Nabi Muhammad yang bakal selamat. Karena ibu dari siapa? Masa Rasulullah akan cinta sayang kepada umatnya meninggalkan kedua orang tuanya? Hasya wa kalla. Ya. Wa ma waqa'a fi maulidihi minal ayati wal mu'jizat. Adapun segala sesuatu yang terjadi setelah Rasulullah dilantik jadi nabi atau para nabi setelah dilantik jadi nabi, itu namanya mu'jizah. Ada nama yang terjadi di aulia namanya karamah. Apa artinya keramat itu? Kekeramatan itu adalah al-amr al-khariqa alladhi dhahara ala yatin rajulin salih masyhur bil wilayah, masyhur bis salah wat taqwa. Sesuatu yang di luar lorari pemikiran kita dan terjadi di orang-orang yang saleh, ma'ruf dengan istiqomah, jaga syariat. Itu namanya karamah. Kalau terjadi di orang-orang yang fasik, kita lihat kalau sesuai dengan apa yang dia pernyatakan, maka termasuk istidraj. Sebagaimana katanya Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kalau tidak sesuai dengan apa yang mereka pernyatakan, mengaku sebagai seorang wali, ternyata mengerjakan sesuatu dan terjadi sebaliknya. Seperti Musailamah al-Kadzdzab di zamannya Rasul. Begitu dengar Rasulullah kalau bacain orang yang punya penyakit katarak sembuh langsung sehatul afiat. Katanya Musailamah al-Kadzdzab, ana juga bisa. Ana juga turun wahyu ke anak. Ini iblis yang turun di Musailamah al-Kadzdzab. Akhirnya apa? Ada satu orang matanya sehat, yang satu cuma sedikit, ada sedikit kurang jelas hakikatnya, tapi masih bisa mandang. Akhirnya sama Musailamah al-Kadzdzab dipegang dua-duanya, dibacain. Setelah dibacain dua-duanya jadi buta, tidak bisa mandang sama sekali. Ini mukjizatnya Musailamah al-Kadzdzab. Itu gitu. Ini namanya apa hakikatnya? Istidra, ihana. Kalau tidak sesuai dengan ma yadda'i namanya ihana. Begitu ya. Wastima'un nas 'ala dzalika huwa minal bid'il hasanati allati. Minal bid'al hasanah. Bukan semua bid'ah muharramah. Ada berapa puluh perkara yang tidak dikerjakan Rasul di zamannya dikerjakan oleh khulafa ar-rasyidin. Di antaranya penulisan Al-Qur'an tidak ada di zamannya Rasul. Penulisan diwan tidak ada zamannya Rasul. Ma'ahid wal arbita tidak ada zamannya Rasul. Sekolahan-sekolahan tidak ada zamannya Rasul. Cuman dikerjakan oleh khulafa ar-rasyidin dan oleh ulama-ulama setelahnya yang sesuai dengan manhaj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka termasuk golongan bid'ah al-hasanah, al-bid'ah al-hasanah. Karena bid'ah ada dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah qabihah. Jika punya dalil secara global dari hadis, dari kitab dan Al-Qur'an, dari hadis, maka termasuk bid'ah hasanah. Jika tidak punya dalil sama sekali, bahkan menentang hukum syariat, yang namanya bid'ah qabihah. Begitu ya? Allati yusabu 'alaiha sahibuha. Yusabu 'alaiha sahibuha. Tidak ada satupun orang yang buat acara maulid kecuali dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya?
lima fihi min ta'zimi qadrihi sallallahu alaihi Karena wasallam. tidak ada tujuan dari pembuatan acara maulid kecuali mengagungkan Rasulullah. Itu ya. Wa idharil farahi wal istibsyari bi maulihi syarif. Wa idharul farah wa istibsyar bi maulidis syarif. Kita tampakkan rasa bahagia kita dengan penuh ta'zim. Tapi usahakan untuk tidak dikerjakan sesuatu tersebut yang sekiranya mukhalif li syariah di majlis-majlis maulid. Karena kita datang, kalau kita tahu betul hakikatnya kita datang untuk majlis maulidur Rasul, kita akan sama sekali khawatir dan takut dan sangat ta'zim atas majlis tersebut. Karena ugitatul majlis untuk siapa? Mengagungkan siapa? Bukan mengagungkan fulan wala fulan. Yang diagungkan cuma satu, Muhammad bin Abdullah. Salawatullah wassalamu alaihi. Wa it'amit ta'am. Naam. Wa nahwihi min wujuhil kurubati wal masarrat. Wal masarrat. Semoga kita insyaallah berkatnya Maulidur Rasul di malam ini bisa dikasih mandang wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil yaqadati wal manam wa huwa radhin anna. Cuman salah satu yang bisa dapat memperkuat ikatan hati kita dengan Rasulullah adalah memperbanyak pertama salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada kita malam Jumat digunakan untuk ngobrol dengan teman 1 jam 2 jam. Wahalu makan ahsan jauh 100.000 kali kalau digunakan untuk salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah mempersiapkan diri dari sunnah-sunnahnya Rasulullah yang belum sempat dikerjakan. Besok pagi Sayyidul Ayyam, hari Jumat Sayyidul Ayyam, itu dikerjakan, usahakan seluruh sunnah yang belum pernah dikerjakan dari mulai besok. Setiap kita hadir majelisnya maulid harus ada hasil yang tampak. Jangan cuma nyari barokah terus kita pulang tanpa ada perubahan sedikit pun. Karena kita hadir majelisnya Muhammad bin Abdullah salawatullah wassalamu alaih. Dan beliau la syak annahu hadir sama kita. Bagaimana kita mendapatkan keberkahan beliau dengan makna yang betul, artinya bisa mengikuti jejaknya beliau meskipun dalam perihal yang sangat sepele dalam hidup. Contoh sekarang misalnya membaca surat Kahfi di malam sekarang 1 kali, subuh Jumat 1 kali, waktu berangkat Jumatan 1 kali, dan diadakan perubahan. Usahakan kita sangat saling mendukung dalam perihal ini, kita saling mendukung ini dengan hati-hatian. Kita berangkat Jumatnya dimajukan sedikit 1 jam sebelum khotib naik misalnya, agar pertama bisa baca Kahfi 1 kali, bisa menjadi sedikit dari salawat kepada Rasul sebelum sholat Jumat. Yang ketiga bisa sholat 4 rakaat, per rakaatnya baca surat Al-Ikhlas sebanyak 50 kali. Karena diriwayatkan tidak akan meninggal bagi pelakunya tersebut kecuali telah melihat posisinya di surganya Allah di hari kiamat. Itu jaminan dari Rasulullah, disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Jadi apa yang disebutkan di Bidayatul Hidayah usahakan kita gunakan awal fal awal. Kita niatkan supaya untuk idkhalus surur. Kalau tidak bisa tambah 1 jam, setengah jam, biasanya anak berangkat misalnya jam 11, ta'al mulai besok ditambah 10.30, Jumat berikutnya 10:15, Jumat berikutnya jam 10, sehingga ada perubahan. Sebab kita hakikatnya cinta kepada Rasulullah bukan hanya dengan ucapan anak cinta ke Rasulullah, anak cinta ke Rasulullah. Semua orang bicara bisa, ceramah mudah, cuman hakikatnya cinta kepada Rasulullah adalah al-mutaba'ah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Semoga kita jadikan Allah yang mahbub inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fil yaqadha wal manam wa Allah yukrimna wa yakum bi kamalil futuh wal munuh war rasuh wa salahal qalb war ruh. Taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alahu khalisan mukhlishan liwajhil karim wa muqarriban ila jannatin na'im nuhdi thawab dzalika ila hadrati sayyidina wa nabiyyina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ila arwah jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wa ila arwah alin kulli was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma ila arwah sadatina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa sayyidatina Khadijah al-Kubra wa Aisha ar-Ridha Fatimah az-Zahra وبقية أزواجه وبناته وأولاده وإلى أرواح ساداتنا الحسن والحسين وحمزة والعباس وعبد الله بن عباس وجعفر الطيار وعلي زين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وعلي الأريضي وأصولهم وفروعهم إلى يوم الدين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح سادتنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا فقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا عبد الرحمن بن محمد سقاف وسيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم ثم إلى روح الإمام العلامة
الشيخ شعيب بن سعد بن عبد الكافي المصري المكي المخريفيشي ووالديه وأولاده ومشايخه وتلامذته والمنتسبين إليه أن الله وجميع سادتنا على أبي علوي جميع سادتنا الصوفية وأصولهم وفروعهم ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين خصوصا إلى روح صاحب الحضر والمقام سيدنا الإمام العارف بالله عبد الله بن عمر وأبو طلحة بنت عدروس عبد القادر بن عبد الله وحبيب إدريس بن عبد الله وآمنة بنت عبد الله وأصولهم وفروعهم عبد القادر وعلوي وطه وعلوي وحبيب سالم بن عمر وأولاد الجميع ووالدينا ووالديكم خاصة وأمواتنا وأموات المسلمين عامة أينما قبر أجسادهم وحلت أرواحهم أن الله يجعل مستقر وهم في الدوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء الصالحين وبجاه رسول الله أن الله يعيد علينا وعليكم هذه المناسبات والاجتماعات سنين عديدة وأعواما مديدة على ما يحب ويرضى ذو الجلال والإكرام والجمال في كل حال وطول العمر في طاعته ورضاه ويحسن سابقة ويحسن خاتمة على هذه النية ولا كنية صالحة جامعة شاملة لخيرات الآخرة على من نوى صاحب المولد وإلى حضرة النبي سر الفاتحة.